Ical dengan saya coba bicara nanti dengan Pak Erlangga, kita jangan mau diatur, saya ulangi, diatur orang lain. Golkar yang ikut mengatur. Sekarang jangan Golkar diatur-atur orang lain. Jadi kalau ada orang yang gosok-gosok, saya bilang ini dari luar supaya ada orang yang ini. Jangan ada yang mau Golkar is Golkar. Ya, nobody can dictate Golkar. Kabar itu makin kencang bahwa sesudah pensiun dari Presiden di Oktober nanti, Jokowi akan bergabung di Golkar sebagai elit pimpinan di sana. Dan itu bukan hanya Jokowi, kemungkinan besar keluarganya semua akan dipindahkan ke Golkar. Mulai dari Gibran sampai ke Bobi yang sampai sekarang masih di PDI Perjuangan. Bahkan Kaesang juga kabarnya akan dipindahkan ke Golkar. Karena PSI bisa dipastikan tidak akan lolos ke Senayan dan akhirnya akan ditinggalkan begitu saja karena Golkar itu lebih seksi dan menarik buat keluarga Jokowi. Golkar memang lagi seksi-seksinya. Tahun 2019 lalu Golkar hanya mendapat suara sebanyak 12,31% saja. Tetapi di tahun 2024 ini, suara Golkar melejit di angka 15% suara menurut hasil quick count. Dengan begitu, dari jumlah total kursi di DPR RI sebanyak 575 kursi, Golkar bersama PDI Perjuangan diperkirakan bisa mendapatkan seratusan kursi. Dan kalau Golkar diperhitungkan mendapat kursi lebih banyak dari PDI Perjuangan, maka Golkar bisa mendapatkan kursi istimewa, yaitu kursi Ketua DPR RI. Ini yang menjadikan Golkar itu begitu seksi untuk dikendarai. Naiknya suara Golkar yang begitu signifikan dari 2019 ke 2024, bisa dibilang itu bukan hanya berkat ketua umumnya Airlangga Hartarto saja. Tapi sebagian besar juga berkat cawe-cawenya Jokowi. Posisi Airlangga yang menjadi Menko Perekonomian yang juga punya kuasa terhadap pembagian bansos bisa jadi menjadi penentu naiknya suara Golkar sedemikian tingginya hingga mereka berpotensi mengalahkan jumlah suara kursi PDI Perjuangan di DPR RI. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah kira-kira peluang Jokowi nanti di Golkar, apalagi dalam posisinya nanti yang diperkirakan sangat tinggi? Kabarnya nih, Jokowi diproyeksikan akan menjadi ketua umum Golkar atau ketua Dewan Pembinanya gitulah. Tentu, kabar Jokowi akan masuk Golkar ini membuat resah berbagai elit di Golkar. Yusuf Kala termasuk yang menyuarakan isu akan masuknya Jokowi ke Golkar dan mengincar posisi di elitnya di Golkar. Kata JK, ya boleh aja, siapapun boleh masuk Golkar. Tapi untuk menjadi ketua umum partai, wajib sudah menjadi kader Golkar selama 5 tahun. Nah, perkataan JK ini tentu menyinggung posisi Jokowi yang selama ini menjadi kader PDI Perjuangan. Sehingga nggak mungkin menurut JK, ujuk-ujuk dia menjadi ketua umum di Golkar. Tetapi yang menarik, seorang ketua Dewan Pakar Golkar, yaitu Ridwan Hisam, mendadak berkata bahwa sebenarnya Jokowi itu sudah menjadi anggota Golkar sejak tahun 1997. Berarti udah lama banget ya. Alasannya Ridwan Hisam, Jokowi itu sudah menjadi pengurus asosiasi pengusaha mebel dan biasanya pengurus asosiasi itu adalah kader Golkar. Jadi kalau Jokowi mau menjadi ketua Golkar, dia tidak perlu harus mengubah ART Golkar yang mewajibkan syarat untuk menjadi ketua umum harus jadi kader Golkar dulu 5 tahun lamanya. Dan isu akan masuknya orang luar ke dalam Golkar ini juga disinggung oleh Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi ketua Dewan Penasehat di Golkar.
LBP bilang, Golkar jangan diatur-atur sama orang luar. Dan ucapan LBP ini senada dengan ucapan Abu Rizal Bakri dan Airlangga Hartarto yang ingin kader Golkar kompak dan tidak terpecah. Lalu siapakah yang dimaksud dengan orang luar itu? Apakah itu Jokowi? Ya belum pasti sih. Tapi kalau melihat benang merahnya dari kabar Jokowi yang dari PDI Perjuangan dan hendak masuk ke Golkar, bisa dibilang yang dimaksud orang luar itu adalah siapa lagi kalau bukan Jokowi. Sementara itu, partai lain yang juga resah dengan naiknya suara Golkar dan resah dengan kabar Jokowi akan memimpin Golkar tentu adalah Gerindra. Meskipun Prabowo punya potensi menjadi presiden, tetapi nanti segala kebijakannya sudah pasti akan dikontrol oleh parlemen yang kemungkinan besar ketua DPR-nya adalah dari Golkar. Makin menarik kan? Kita ikutin aja dulu serial Rumah Kartu ini karena Pilpres 2024 ini sebenarnya bukanlah akhir cerita, tetapi justru awal dari cerita yang akan menampilkan episode seru di belakangnya. Oke teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Saya yakin teman-teman sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari Denny Siregar. Tentunya apa yang disampaikan oleh saudara Denny Siregar ini sangat menarik dan sangat bermanfaat. Karena kita mengetahui jalan Jokowi menuju Golkar. Nah, isu-isu bahwasannya Jokowi ingin bergabung ke partai Golkar sebagai ketua. Namun Yusuf Kala buka suara minimal menjadi ketua, yaitu sebagai kader partai Golkar 5 tahun. Artinya Jokowi secara tidak terang-terangan, secara halus bahwasanya Golkar tidak menerima Jokowi sebagai ketua Golkar. Wajar kalau misalnya Golkar mengatakan hal tersebut, karena kader Golkar memiliki kualitas-kualitas tertentu dan kualitas yang harus menjabat dari bawah dulu baru bisa menjadi ketua. Teman-teman, memang kita bingung dengan perjalanan politik Jokowi saat ini. Banyak pro dan kontra terhadap sikap atau cawe-cawe Pak Jokowi dalam kontestasi Pilpres di 2024. Seusai pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024. Kita bisa lihat di situ teman-teman betapa brutalnya Jokowi mendukung Prabowo dan Gibran yang ingin memenangkan Prabowo dalam kontestasi Pilpres di 2024 ini. Nyatanya Pak Jokowi dianggap sebagai politik dinasti yang meloloskan Gibran dan menyetujui Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Padahal betapa kecewaannya Megawati, betapa kecewaannya kepada Jokowi, betapa kecewaannya para kader-kader partai PDIP terhadap Jokowi yang meloloskan Gibran. Padahal Gibran dan Jokowi adalah salah satu kader partai PDIP. Sedangkan partai PDIP mengusung Ganjar sebagai calon presiden yang pendampingnya yaitu Mahfud MD. Ini memang sebenarnya tidak usah kita bahas, tetapi ada sangkut pautnya mengenai ketika Pak Jokowi ingin bergabung ke Partai Golkar. Artinya dia meminta bergabung ke Partai Golkar. Dia sadar betapa kejamnya dia meninggalkan Partai PDIP yang membesarkan namanya sejak dulu. Kita tahu teman-teman, kita memang mengakui betapa bagusnya leadership Pak Jokowi selama memimpin NKRI ini, membuka lapangan kerja, membantu rakyat yang sangat membutuhkan.
Tapi di saat Pilpres 2024 yang mendukung Prabowo Gibran, banyak para pendukung, banyak para pengamat politik mengkritik tindakan Jokowi yang melanggar aturan dan mengubah aturan yang telah dibuat, seperti meloloskan Gibran melalui Anwar Usman. MK memberikan karpet merah walaupun Gibran tidak sesuai dan tidak memenuhi prosedur yang harus menjadi calon capres ataupun cawapres minimal 40 tahun. Sedangkan Gibran masih berumur 38 tahun. Teman-teman, ketika kita melihat betapa banyaknya aturan atau perubahan-perubahan yang terjadi, kita sebagai rakyat Indonesia yang tinggal di kota terpencil, kita tidak mampu untuk menyuarakan hal-hal yang tidak sesuai saat ini. Tetapi melalui Denny Siregar, apa yang disampaikan tadi, itulah yang terjadi ke depannya. Kita lihat saja apakah Golkar menerima Jokowi sebagai ketua. Tentunya berat, walaupun Pak Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini, karena masa jabatannya di bulan Oktober telah selesai. Yang akan dilantik yaitu Prabowo dan Gibran. JK soal Jokowi masuk Golkar, kalau jadi ketua minimal 5 tahun pengurus. Nah, politikus senior isu yang menyebut Presiden Joko Widodo bakal bergabung dengan partainya. JK mengatakan semua orang bisa masuk Golkar, tapi tentu dengan syarat-syarat bergabung aja boleh, kata JK di Hotel Sultan Jakarta Jumat 1 Maret 2024. Untuk menjadi ketua, JK mengatakan seorang kader harus aktif minimal 5 tahun. Tentunya tidak sembarangan masuk kepada partai Golkar yang dianggap adalah partai yang berkualitas di bawah dari partai PDIP. Saya tidak tahu mana yang paling besar, tetapi Golkar memang sangat-sangat besar, sama juga dengan partai PDIP Perjuangan. Isu Presiden Jokowi bergabung dengan Golkar mencuat seiring keretakan hubungan dengan partai PDIP Pilpres 2024. Memang hubungan antara Jokowi dan partai PDIP sangat retak ketika Pak Jokowi memberikan pernyataan bahwasannya Presiden boleh mendukung salah satu paslon berdekatan kepada Prabowo Subianto, dan di situ juga Jokowi telah meninggalkan partai PDIP dan Gibran juga meninggalkan, dan banyak orang-orang menganggap Jokowi dan Gibran sebagai pengkhianat partai PDIP. Kita merindukan Jokowi nanti ketika selesai masa jabatannya. Kita sangat-sangat mencintai Jokowi. Kita sangat-sangat menyukai kepemimpinan Pak Jokowi. Tetapi dalam Pilpres ini memang banyak masyarakat yang kecewa. Banyak masyarakat yang tidak suka dengan Jokowi lagi. Tetapi saya pribadi, walaupun begitu saya menyukai kepemimpinan Pak Jokowi saat ini, tetapi dalam Pilpres saya mundur. Karena saya melihat kepemimpinan Pak Jokowi dari belakang sampai saat ini sudah terbukti dan nyata, dan dia pro kepada masyarakat, dan dia mementingkan masyarakat, dan dia sangat-sangat kokoh, dan dia turun ke jalan. Kita lihat dengan kerja dia dengan ada-adanya saat ini, kita melihat situasi politik Pak Jokowi memang jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya, teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin sampai di sini video ini mungkin juga teman-teman sudah memahami apa yang disampaikan oleh saudara Denny Siregar tersebut. Maka berikanlah tanggapan teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.